Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sumpahnya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri seorang manusia yang Allah jadikan sempurna ini memiliki dua potensi kecenderungan. Satu, kecenderungan untuk taat dan bertakwa, dan yang lain adalah potensi dan kecenderungan untuk berbuat dosa dan melakukan kedurhakaan. Inilah yang akan menjadikan kita harus jauh lebih waspada bahwa sesungguhnya manusia memiliki potensi untuk melakukan kedurhakaan, untuk berbuat keingkaran. Kita lihat di beberapa ayat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa dulu pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah keagamaan yang kelak di kehidupan yang kedua, pertanggungjawaban itu akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada langit, pada bumi, pada gunung. Semuanya menolak karena berat tanggung jawab itu. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang bersedia untuk mengambil tanggung jawab amanat itu. Tapi wa kanal insanu dzaluman jahula, atau innahu kana dzaluman jahula. Tapi di kemudian waktu dalam perjalanan hidupnya, ternyata manusia tidak melaksanakan amanat itu. Dia telah berbuat zalim, berbuat aniaya pada dirinya, sekaligus bertindak bodoh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah terkadang kita jumpai banyak di antara kita manusia, seolah dalam hidup maunya seenak hati, inginnya dia semaunya sendiri. Pada saat diturunkan hujan, dia menginginkan hujan agar segera berhenti. Pada saat diberikan cuaca yang agak gerah, seolah dia menuntut agar segera diganti dengan curah hujan yang cukup. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkadang manusia tidak menyadari bahwa pada saat Allah memberikan satu kondisi dan keadaan di mana manusia tidak bisa bergerak, tak berdaya, dia tidak bisa mencari solusi apa yang harus mesti ia lakukan. Ternyata di balik itu Allah janjikan kemudahan, sebagaimana ayat inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesulitan yang kemudian Allah biarkan kesulitan berkepanjangan. Allah siapkan setelah kesulitan ada banyak kemudahan-kemudahan. Pada saat Allah menjadikan kondisinya sempit, ternyata Allah siapkan masa waktu yang longgar sebagai solusi dari kesulitan dan kesempitan itu. Tapi sekali lagi, kembali manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Diciptakan manusia mempunyai sifat sering berkeluh kesah. Dia seolah minta apa yang ia jalani dalam hidupnya sesuai dengan keinginan hatinya.
semau kehendak nafsunya. Dia tidak sadar bahwa dunia dan perjalanan kehidupan ini ada yang mengatur, ada yang menata, dan ada yang sudah menyempurnakannya. Sehingga di ayat yang lain, kaum muslimin wal muslimat, Allah sampaikan kabar untuk orang-orang beriman. Bisa jadi yang menurut pandangan manusia itu merupakan sesuatu yang menyusahkan, membuat dirinya ternyata mengalami penderitaan yang tidak sebentar. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi yang menurut manusia dianggapnya itu sebagai keburukan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah menjadikan itu sebagai kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ternyata kita tidak menyadari bahwa banyak hal yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita dambakan kehadirannya, ternyata itu tidak lebih baik untuk kita. Tapi kembali lagi, diciptakan manusia selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jadi kalau sudah mendapatkan keburukan, seolah dia itu adalah manusia yang butuh pertolongan, mendekat kepada Allah, seolah dosa-dosanya minta diampuni seketika, bertobat dengan sebenarnya. Dalam kondisi terjepit, kondisi tidak punya, dia munajat kepada Allah agar semua yang dia inginkan Allah segera berikan. Allah karuniakan segala kemudahan dan fasilitas dunia. Tapi pada saat idza massaul khair, keinginan sudah diberikan, cita-cita sudah ia capai, seolah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak sadar. Dia sudah lupa bahwa itu adalah amanah. Itu adalah ujian. Tapi manusia kembali ingkar. Yang dulunya minta agar supaya diberikan karunia rizki yang banyak, agar bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa membantu ke sana kemari, berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Pada saat semuanya sudah dia dapatkan, dia lupa. Ada orang yang datang, ia caci. Ada orang membutuhkan, dia hina. Seolah yang ia miliki saat ini adalah buah jerih payah, hasil dari pekerjaannya. Padahal itu adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang membuat kita mengingat ada sebuah kisah 3 orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kala itu, pada zaman kaum Bani Israel, ada seorang yang awalnya miskin, tak memiliki harta sama sekali. Bahkan diberi ujian berpenyakit sehingga masyarakat sudah tidak lagi mau dengannya, terusir dari kampung halamannya. Ada yang berpenyakit kusta, ada yang buta, ada yang botak, menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dibanggakan di hadapan masyarakat. Terusir dia. Di tengah perjalanan singkat cerita, dia berdoa kepada Allah. Doanya dijadikan sebagai ujian untuk yang kedua kalinya. Kaum muslimin wal muslimat, ternyata yang kedua dari 3 orang ini tidak berhasil. Disembuhkan dari kustanya, disembuhkan dari botaknya, diberikan limpahan rezeki, dikembangbiakkan ternaknya semakin meluas menjadi orang kaya raya. Datang orang yang semisal dengannya dulu, kontan dia tolak. Dia congkak seolah hasil semua yang ia miliki adalah jerih dari kekuatan dan kemampuan dirinya, bukan anugerah dari Allah. Berbeda dengan yang satu yang si buta. Ada orang yang semisal datang kepadanya. Dengan rendah hati dia menjawab, ambil wahai saudaraku, ambil yang kau perlukan. Sesungguhnya dulu kami tidak seperti ini. Allah yang memberikan semuanya, ambil. Inilah. Jika manusia benar-benar menyadari bahwa dia
manusia yang berpotensi untuk berkeluh kesah. Kalau tidak kemudian sesuai dengan dirinya, dia bisa jadi putus asa. Atau kalau sesuai dengan cita-cita yang diidamkannya, dia akan bertindak congkak, dia akan sombong. Dan itulah yang sudah menjadi tabiat manusia. Sudah sejak dulu kala Allah ciptakan dalam kondisi yang demikian. Maka semua itu Allah kecualikan illal musallin. Orang-orang yang bisa keluar dari kondisi keadaan tabiat buruk menjadi sifat bawaan yang Allah jadikan sebagai titik kesempurnaan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Dia bisa terhindar asal dia benar-benar menjaga sholatnya. Asal dia benar-benar menjaga iman dengan bukti amal solehnya. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran untuk kita, sekaligus menjadi peringatan bahwa tanpa kita harus berusaha mendekat kepada Allah, kita akan berpotensi untuk melakukan banyak keburukan. Karena memang sudah ada sejak kita awal diciptakan. Kalau memang kita tidak memohonkannya kepada Allah, berlindung dari keburukan yang ada di dalam diri kita, maka kita pun tidak berdaya untuk menguasai keburukan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba yang soleh-solehah, hamba yang terhindar dari berbagai macam kecenderungan yang buruk, hamba yang senantiasa dijadikan baik dan ditetapkan baik dunia hingga kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.